Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran IPA kita. Hari ini kita akan membahas tentang tahap perkembangan embrio, ya, tahap perkembangan embrio. Nah ini. Nah, jadi sebelumnya kan begitu, ada yang namanya fertilisasi. Nah, fertilisasi itu adalah proses peleburan inti sperma dengan inti sel telur. Nah, berarti di sini terjadinya di mana kan begitu. Nah, jadi di sini terjadinya adalah di dalam tubuh si wanita kan begitu. Nah, jadi sel sperma itu masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan. Sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Nah, apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang disebut dengan fertilisasi. Jadi fertilisasi itu merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Nah, jadi hasil dari peleburannya itu apa? Itulah yang akan membentuk zigot. Nah, zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ya. Jadi terjadinya di dalam tuba Fallopi. Dalam tuba Fallopi itu adalah adanya di mana? Di tubuh wanita ya. Jadi merupakan salah satu organ reproduksi pada wanita ya. Nah, bagaimana sel sperma bergerak menuju sel telur? Nah, sel sperma itu menggunakan flagela yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada pada tuba Fallopi untuk menuju sel telur. Nah, jadi gerakan flagela ini dapat dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu agar kamu dapat memperhatikan mekanisme sperma berikut. Nah, ini dia. Jadi sperma bergerak ya kan menuju ke sel telur. Bagaimana sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Ada beberapa mekanisme sel sperma dapat menemui sel telur. Nah, sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron ya. Selain itu juga karena adanya sensor panas. Nah, suhu tuba Fallopi atau tempat sel telur berada lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Nah, jadi itu ya. Jadi sel sperma dapat menemukan sel telur kan begitu. Itu karena sel telur itu menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Dan juga karena adanya sensor panas ya. Sensor panas di mana suhu tuba Fallopi itu lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tempat penyimpanan sperma begitu ya. Nah,
Nah, inilah dia gambarnya ya, bisa dilihat. Ini gambarnya. Pertama itu adalah ovulasi ya, pengeluaran sel telur dari ovarium. Nah, jadi kan ovarium itu yang ovarium ini yang membentuk apa? Membentuk sel telur kan begitu. Nah, setelah terbentuk sel telur ini akan bergerak kan gitu. Keluar dia. Nah, keluar dia akan, ini namanya tuba falopi. Nah, disinilah nanti tempat pertemuan antara sel telur dengan sel sperma di tuba falopi ya. Disinilah tempat pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Jadi di sini nanti setelah bertemu sel telur dengan sel sperma, maka nanti akan terbentuk yang namanya zigot. Nah, ini zigot. Zigot itu adalah hasil peleburan dari sel telur dengan sel sperma. Nih, fertilisasi terjadi peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuk zigot. Nah, ini dia. Sel spermanya misalkan ini. Ya kan? Kemudian sel telurnya, ini sel spermanya, ini sel telurnya, kan begitu. Jadi mereka bertemu. Nah, bertemu ya. Ini kan tadi dari sini, dari sel telur dari ovarium keluar. Nah, kemudian di sini sel sperma masuk, kan begitu. Sel sperma masuk, maka nanti akan terbentuklah yang namanya zigot, kan begitu. Nah, jadi di sini ya, di sini nanti setelah dari zigot, kan begitu, setelah terbentuk zigot, nah, maka nanti akan menempel ya zigot ini kemana? Ke rahim. Nah, begitu, akan menempel dia kemana? Ke rahim, kan begitu. Nah, setelah dia menempel di rahim, kan begitu, zigot tersebut akan terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut morula. Nah, jadi zigot tersebut akan membelah, dia membentuk sel yang membentuk sekumpulan sel gitu ya, yang disebut dengan morula. Nah, morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Nah, berarti nanti morulanya dia akan mengalami pembelahan terus-menerus sehingga terbentuk blastosit. Blastosit selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang disebut dengan proses implantasi. Nah, jadi blastositnya akan menempel kemana? Ke endometrium atau dinding rahim yang disebut dengan implantasi. Nah, jadi setelah menempel blastosit tersebut, kemudian akan terbentuklah yang namanya janin dan akan terbentuklah bayi ya. Jadi demikian seterusnya gitu. Nah, jadi zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim. Nah, kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Nah, pada kondisi ini seseorang perempuan mengalami kehamilan. Nah, itulah dia yang disebut dengan kehamilan, di mana embrio itu sudah menempel di rahim, kan begitu. Pada kondisi ini seseorang perempuan mengalami kehamilan. Tentu kamu bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan. Embrio dalam kandungan sehingga menjadi bayi lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Nah, jadi ada yang namanya trimester atau 3 periode ya. 3 periode itu maksudnya 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, begitu ya. Nah, jadi demikian ya. Nah, inilah dia tahap perkembangannya. Jadi tahap periode perkembangan pertama ya, itu periode terbentuknya hampir semua organ tubuh. Nah, ini jadi pertama itu dia terbentuknya hampir semua organ tubuh.
Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, atau alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol agar janin dalam kandungan tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan lainnya. Nah, ini trimester pertama ya. Berarti nanti di sini akan terbentuk hampir semua organ tubuh ya. Pada saat embrio berumur 5 minggu atau 35 hari, ukuran embrio lebih kurang 7 mm. Nah, jadi ukurannya lebih kurang itu 7 mm kan gitu. Embrio telah memiliki bakal tulang belakang. Nah, berarti embrio telah memiliki bakal tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk. Perhatikan gambar 112 ya, ini. Setelah embrio berumur 9 minggu atau 63 hari, embrio sudah memiliki struktur yang lengkap dan dapat disebut sebagai janin. Jadi setelah berumur berapa tadi katanya? 9 minggu ya, atau 63 hari, embrio sudah memiliki struktur yang lengkap dan dapat disebut sebagai janin. Nah, janin berukuran lebih kurang 5,5 cm kan begitu. Janin terlekat pada tali pusar yang terhubung dengan plasenta dan terlindungi oleh kantong amnion atau kantong ketuban. Nah, berarti di sini janin itu terlekat pada tali pusar. Nah, yang terhubung dengan plasenta. Nah, dan terlindungi oleh kantong amnion. Nah, jadi di sini udah sudah terlindungi oleh apa? Kantong ketuban biasanya ya, yang disebut dengan kantong ketuban. Itu pada umur 9 minggu ya, 9 minggu. Nah, jadi sudah dilindungi oleh apa tadi? Kantong ketuban gitu ya. Dan juga tali pusar ya, tali pusar terhubung dengan plasenta. Ya, terhubung dengan plasenta. Nah, otak, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari sudah mulai terbentuk. Nah, jadi di sini otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari sudah mulai terbentuk. Janin sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki serta memutar kepala. Janin sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki serta memutar kepala. Pada akhir trimester pertama, janin terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelamin biasanya sudah tampak dan detak jantung dapat dideteksi. Jadi pada akhir trimester pertama itu janin terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelamin sudah nampak, ya kan? Dan detak jantung dapat dideteksi, ya. Nah, jadi trimester pertama itu ya. Jadi itu usianya adalah 3 bulan pertama begitu ya. Ini gambar A, inilah dia embrio berumur 5 minggu atau 35 hari. Yang B ini embrio umur 9 minggu 63 hari sudah dapat disebut janin. Nah, jadi embrio umur 9 minggu itu sudah dapat disebut janin ya. Oke. Kemudian periode perkembangan trimester kedua. Nah, perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Nah, jadi apa katanya tadi di trimester kedua yaitu perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin ya, pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Nah, jadi di sini terjadi perkembangan ukuran ya. Yang di semester pertama tadi kan sudah terbentuk organ-organnya kan begitu. Jadi terjadi pembesaran begitu. Dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Nah, dan perbesaran struktur menjadi lebih detail. Tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Nah, berarti di sini dia
perbesaran seperti itu ya, perbesaran ukuran. Nah, perbesaran ukuran. Nah, jadi tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama, gitu ya. Nah, kondisi janin berumur 14 minggu. Nah, kondisi janin berumur 14 minggu atau 98 hari. Nah, ini gambar A ya. Inilah gambar A, ini umurnya adalah 14 minggu. Pada umur tersebut ukuran janin lebih kurang 6 cm. Pada trimester kedua, plasenta banyak menghasilkan progesteron untuk menjaga proses kehamilan. Nah, jadi di sini plasenta banyak menghasilkan hormon progesteron untuk menjaga proses kehamilan. Pada gambar 113, pada saat janin berumur 20 minggu ya. Nih yang B ya. Atau 140 hari, ukuran janin lebih kurang 19 cm dengan berat badan janin sebesar 0,5 kg. Nah, jadi pada saat janin berumur 20 minggu ya, 20 minggu atau 140 hari, ukuran janin lebih kurang 19 cm dengan berat janin sebesar 0,5 kg. Nah, beratnya berarti berapa? 0,5 kg. Janin telah terlihat seperti bayi, jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk, pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku. Nah, janin telah memiliki alis dan bulu mata ya. Janin telah memiliki alis dan bulu mata. Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut. Nah, jadi permukaan kulitnya sudah ditumbuhi oleh rambut begitu ya. Janin mulai bergerak aktif. Nah, janin mulai bergerak aktif. Pada akhir trimester kedua, mata janin sudah membuka dan mulai terbentuk gigi ya. Nah, itulah dia pada trimester kedua ya. Jadi pada akhirnya nanti mata janin sudah membuka dan mulai terbentuk gigi ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya pada usia 14 minggu dan juga yang 20 minggu bisa dilihat seperti ini ya gambarnya ya. Nah, jadi tadi dia dibungkus oleh apa? Oleh yang namanya ketuban ya kan, kantong ketuban. Dibungkus oleh kantong ketuban kan begitu. Kemudian ada yang namanya plasenta kan begitu. Nah, bisa dilihat gambarnya ini ya. Di gambar yang A itu janinnya umur 14 minggu dan yang B itu janin umur 20 minggu ya. Oke, itulah dia ya pada trimester kedua ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke trimester ketiga. Oke, nah, jadi pada trimester ketiga ya, itu usianya yaitu pada usia 3 bulan terakhir ya, sebelum bayi tersebut lahir kan begitu. Nah, jadi jadi trimester ketiga ini ya, itu
Sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dan dalam lingkungan luar. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri, tulang mulai mengeras, otot mulai menebal. Pada saat lahir, ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg. Nah, ini dia. Ini adalah gambar bayi yang sudah lahir ya. Jadi sistem sirkulasi ya dan respirasi atau pernapasan mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar. Jadi janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh ya sendiri. Tulang mulai mengeras ya di situ. Otot mulai menebal. Nah, ini pada saat baru lahir ini dia. Terjadi pertumbuhan trimester ketiga itu dia terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi lingkungan hidup di lingkungan luar. Nah, jadi itulah ya trimester ketiga pertumbuhan bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Nah, jadi di sini ya ini ya di semester kedua ya. Di semester kedua ini berarti nanti di semester ketiga ya, berarti di sini terjadi pertumbuhan ya dari trimester kedua. Nah, karena kan di semester kedua tadi sudah terbentuk sudah terbentuk organ-organnya kan begitu. Nah, sudah berkembang dari yang trimester pertama kan begitu. Jadi di semester ketiga ya itu adalah pertumbuhannya begitu. Nah, pertumbuhannya. Nah, di sini juga sangat penting ya, itu namanya plasenta ya kan. Nah, jadi plasenta itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk apa? Untuk memberikan nutrisi untuk janin kan begitu. Nah, jadi tali pusar ya, tali pusar itu akan terhubung ke bayi. Nah, dari situlah nutrisi atau asupan nutrisi itu masuk ke janin begitu ya. Nah, jadi bisa dilihat ini ya. Jadi selain selain plasenta ya, di sini juga ada yang namanya ada yang namanya hormon yang dilepaskan oleh plasenta ya, yaitu progesteron ya, estrogen dan human lactogen placenta. Nah, jadi di sini hormon-hormon tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan aliran darah ya, merangsang pertumbuhan rahim, dan juga mempercepat metabolisme tubuh ibu ya. Nah, jadi plasenta itu ya sering disebut dengan ari-ari ya begitu ya. Oke. Nah, jadi ya itulah dia ya proses perkembangan embrio. Nah, jadi di sini ada yang perlu kita ketahui bahwasannya dari jutaan sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, itu hanya satu sel sperma yang dapat membuai sel telur ya. Mengapa demikian? Nah, setelah salah satu sel sperma memasuki membran sel telur, maka secara langsung sel telur akan menyusun suatu lapisan yang tidak dapat dilewati oleh sperma lainnya. Mari kita renungkan. Nah, inilah dia ya. Berarti kalau sudah salah satu sel sperma memasuki membran sel telur, maka secara langsung sel telur akan menyusun suatu lapisan
yang tidak dapat dilewati oleh sperma lainnya, gitu ya. Jadi ada jutaan sel sperma yang mengerumuni apa? Sel telur, tetapi hanya satu sel sperma yang dapat membuahi sel telur. Oke, nah begitu ya. Jadi ini ada namanya teknologi ya. Teknologi apa ini? USG ya, atau ultrasonografi. Nah ini. Jadi inilah yang apa namanya, alat yang digunakan untuk apa? Mengetahui perkembangan janin selama proses kehamilan. Dia ada namanya USG ya. USG ya. Melalui alat ini akan dapat diketahui perkembangan janin di dalam kandungan ibu, posisi janin dalam rahim, bahkan jenis kelamin dari calon bayi. Apakah kamu penasaran penampakan embrio pada saat dilihat menggunakan USG? Perhatikan gambar. Nah ini dia, ini gambarnya ya. Jadi yang A ini adalah proses USG ya. Kemudian hasilnya ini dia. Nah begitu ya. Jadi pada dasarnya teknologi ultrasonografi adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan gelombang ultrasonik yang digunakan untuk menggambarkan organ internal untuk keperluan medis. Nah, dalam bidang fisika, ultrasonik merupakan bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Ultrasonik tidak dapat didengar manusia karena di atas ambang batas pendengar manusia. Suara pada frekuensi ini akan dipancarkan pada tubuh janin yang akan menghasilkan gambaran mengenai kondisi bayi dalam kandungan. Oke, nah mungkin apa namanya, itu ya fungsi daripada USG ya. Oke. Nah ini fungsi cairan ketuban ya, memberi ruang gerak, kemudian pelindung janin dari benturan dengan dinding rahim ya. Nah, supaya apa namanya tidak terjadi apa, supaya janin itu terlindung gitu ya kan, terlindung dari benturan dengan dinding rahim. Cadangan cairan dan nutrisi bagi janin ya, menjadi inkubator atau pengatur suhu alami ya. Jadi apa namanya, temperatur cairan ketuban biasanya sekitar 37,6 derajat Celcius. Temperatur ini lebih tinggi 0,5 sampai 1 derajat Celcius daripada suhu tubuh ibu. Nah, zat-zat yang terdapat pada air ketuban yang berperan dalam pengaturan suhu ini, membantu proses kelahiran dan sebagai pendeteksi kelainan keturunan atau genetik pada janin. Ya. Oke, nah. Jadi itu ya apa namanya, proses perkembangan pada embrio. Nah, ini bisa dilihat gambarnya ya. Ini adalah gaya yang terjadi pada saat melahirkan. Gaya dorong oleh otot-otot rahim. Ya, gaya dorong oleh otot-otot rahim. Gaya gesek bayi dengan rahim, ya, gaya gesek bayi dengan rahim. Nah, selain gaya dorong, terdapat pula gaya gesek antara bayi dengan cairan plasenta dan gaya gesek antara bayi dengan saluran serviks. Nah, panah berwarna biru menunjukkan arah gaya dorong. Nah, ini gaya dorong ya, berarti ya. Sementara panah warna kuning menunjukkan arah gaya gesek. Nah, berarti terjadi gesekan. Perlu kamu ketahui bahwasannya arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Ya. Jadi kalau misalkan mau keluar kan begitu, tentu adanya gaya gesek itu mempengaruhi apa? Gerak daripada benda atau gerak daripada bayi tersebut. Nah, pada proses kelahiran, arah gerak bayi yang mendesak keluar berlawanan dengan arah gaya gesek yang arahnya menuju ke dalam rahim. Ya, ketika bayi keluar dari serviks, nah gaya gesek di saluran serviks akan semakin membesar
karena kecilnya diameter serviks. Nah, gaya gesek ini menahan gerakan bayi untuk keluar. Namun hormon oksitosin yang dihasilkan selama dinding serviks terdorong akan memperkecil gaya gesek tersebut. Selain adanya hormon oksitosin, gaya gesek juga diperkecil dengan adanya cairan ketuban yang berperan sebagai pelumas atau pelicin ketika bayi keluar. Nah, itu dia. Jadi adanya cairan ketuban tersebut, ya kan, itu memperkecil gaya gaya gesek, ya kan. Dan juga cairan ketuban itu berfungsi sebagai pelumas ketika bayi keluar, ya, begitu ya. Nah, ini dia. Jadi di sini ada keterangan, pada umumnya seorang perempuan mengeluarkan 1 sel telur setiap bulannya. Namun pada beberapa kasus perempuan dapat mengeluarkan lebih dari sel telur sel telur dalam 1 bulan. Nah, jika setiap sel telur yang dikeluarkan tersebut dapat dibuahi dengan baik oleh sperma, maka setiap sel telur akan berkembang menjadi embrio. Setelah terjadi pembuahan, tiap-tiap zigot akan mengalami pembelahan, kemudian hidup di 2 kantong ketuban yang berbeda. Janin juga memiliki plasenta dan tari pusar sendiri-sendiri. Kembar ini disebut dengan kembar dizigot. Kembar dizigot biasanya tidak memiliki wajah mirip, tampak seperti kakak adik seumur saja. Jenis kelaminnya dapat sama atau berbeda. Nah, jadi ada namanya kembar dizigot, ya. Nah, itulah yang disebut dengan yang disebut dengan bayi kembar, ya, bayi kembar. Tetapi di sini kalau dia kembar dizigot, ya, kembar dizigot itu dia berbeda, ya, wajahnya. Nah, kalau dia kembar biasa itu berbeda dia, ya, berbeda. Karena apa? Karena kalau dia kembar bayi kembar, ya, bayi kembar itu berasal dari 1 sel telur dan 1 sel sperma, ya. Jadi kalau dia bayi kembar itu berasal dari 1 sel telur dan 1 sel sperma. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau dia kembar dizigot itu dia ada yang namanya embrio itu memiliki tali pusar sendiri-sendiri, ya, embrionya memiliki tali pusar sendiri-sendiri. Jadi kalau dia kembar yang kembar yang biasa itu namanya kembar monozigot, ya, kembar monozigot. Kembar monozigot itu artinya berjenis kelamin sama. Jadi kalau kembar dizigot itu yang memiliki jenis kelamin berbeda, ya. Kembar dizigot itu memiliki jenis kelamin berbeda. Kalau kembar monozigot dia memiliki jenis kelamin yang sama, ya. Kembar monozigot itu dia jenis kelamin yang sama. Kalau dia kembar dizigot dia bisa memiliki jenis kelamin yang berbeda, begitu, ya. Nah, bedanya apa kalau kembar dizigot dengan kembar monozigot? Kembar dizigot ini dia tali pusarnya itu sendiri-sendiri, begitu, ya, sendiri-sendiri. Plasentanya juga sendiri-sendiri, kan begitu. Kalau kembar monozigot dia tali pusar atau plasentanya dia digabung, begitu, ya, bergabung. Tali pusar atau plasentanya dia bergabung. Sedangkan kalau kembar dizigot dia sendiri-sendiri, begitu, ya. Nah, itulah dia. Jadi di sini kalau dia dizigot berarti ada
zigotnya lebih daripada berapa? Lebih daripada satu. Makanya disebut dengan apa? Dizigot. Ya, zigotnya itu lebih daripada satu, ya. Sedangkan kalau misalkan monozigot itu artinya yang dia satu embrio gitu ya, satu satu embrio begitu ya. Nah, jadi itu untuk kembar dizigot dan monozigot. Oke, nah demikianlah pertemuan kita hari ini ya. Jadi saya rasa bisa lah ya dipahami untuk ininya ya, untuk materi perkembangan embrio. Demikian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.